Pemirsa, Satgas Pangan Polri langsung bergerak mengusut tuntas praktik beras oplosan. Secara tegas, Satgas Pangan Polri resmi menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melakukan pengoplosan atau menurunkan mutu beras konsumsi untuk masyarakat. Ratusan merek beras yang ditujukan Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri ini secara resmi dinyatakan sebagai beras oplosan. Tak tanggung-tanggung sebanyak 201 ton beras oplosan yang dikemas menjadi beras premium ini telah beredar di pasaran dan dikonsumsi masyarakat. Praktik mengoplos beras ini membuat kerugian negara mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Upaya pengusutan praktik nakal ini sebagai bentuk tindak lanjut terhadap kasus beras yang tidak sesuai mutu standar dalam kemasan. Kepala Satgas Pangan sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Polisi Helvi Assegaf menegaskan, Satgas Pangan tengah melakukan penyelidikan terhadap 212 merek beras yang diproduksi oleh 52 perusahaan beras premium dan 15 perusahaan beras medium. Potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar 99,35 triliun, terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan beras medium sebesar 65,14 triliun. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pangan Polri segera melakukan proses penyidikan dengan membuat laporan informasi dulu. Dengan melakukan penyelidikan terhadap 212 merek tersebut, kita lakukan penelusuran bekerja sama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Selain itu, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen, yaitu PIM selaku produsen beras merek Sania, Food Station dengan merek beras Sentra Ramos Merah, Biru, dan Sentra Ramos Pulen, dan toko SY yang menjual beras jelita dan anak kembar. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yudi Richard, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto jengkel dengan maraknya praktik beras oplosan. Iya, tak tanggung-tanggung kerugian Indonesia atas aksi beras oplosan mencapai 100 triliun rupiah. Dengan tegas, Presiden mengancam akan mempidanakan perusahaan besar yang terlibat praktik nakal beras dioplos. Pemerintah turun tangan mengusut tuntas aksi praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat. Tak main-main, kerugian atas praktik mengoplos beras yang terindikasi dilakukan ratusan perusahaan besar mencapai 100 triliun rupiah. Terkuak, modus oplos beras dilakukan dengan menjual beras murah dengan kemasan beras premium di pasar. Harganya naik hingga Rp6.000 per kilogram. Pemerintah menenggarai ada pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik beras oplosan ini telah merugikan negara hingga 100 triliun rupiah. Secara tegas, Presiden meminta tindakan tegas terhadap ratusan perusahaan beras yang melakukan praktik pengoplosan beras yang dikonsumsi masyarakat. Ini hilang, kekayaan kita hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu, saudara-saudara. 100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Usut, tindak. Usut, tindak, sita. Presiden menambahkan seluruh elemen pemerintah saat ini tengah bergerak mengusut tuntas praktik beras oplosan ini. Kejaksaan Agung dan Polri turun tangan memberantas mafia beras oplosan yang sangat merugikan masyarakat. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk smartphone ilegal senilai 17,62 miliar rupiah. Modus operandi pelaku usaha adalah merakit ponsel dengan menggunakan suku cadang bekas. Selanjutnya produk ponsel pintar ilegal ini dijual secara online melalui marketplace.
Kementerian Perdagangan mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk smartphone ilegal senilai 17,62 miliar rupiah. Pengungkapan temuan produk ponsel pintar dan aksesorinya yang tidak sesuai ketentuan ini di Ruko Green Court, Jakarta Barat, yang sekaligus menjadi tempat perakitan. Kegiatan ini juga diduga telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2023. Dari masyarakat bahwa tempat ini dipakai untuk merakit, memproduksi, kemudian menjual barang-barang smartphone ilegal yang diperdagangkan melalui marketplace. Berdasarkan hasil temuan, modus operasi pelaku usaha adalah merakit ponsel dengan menggunakan suku cadang bekas yang diduga asal impor. Suku cadang tersebut diimpor dari Batam dan diperkirakan berasal dari Tiongkok. Kemudian melengkapinya dengan aksesori baru dan mengemasnya menyerupai ponsel pintar baru tersegel. Selanjutnya, produk ponsel pintar ilegal ini dijual secara online melalui marketplace. Dari Jakarta, Miftahul Gani, IDX Channel. Ya, ini dia kalau bicara memang terkait dengan marketplace, masyarakat semakin tergiur belanja berbagai macam produk sampai ke produk-produk teknologi gitu ya. Belum lagi ada flash sale, kemudian kalau ada Harbolnas 7788 gitu ya. Memang harganya pun memang agak miring, tapi sebetulnya cukup mahal juga gitu. Jadi kita mikirnya oh iya pasti asli gitu, ditambah lagi review-reviewnya juga kadang-kadang memang bagus semua gitu ya. Hal ini yang kemudian jadi sangat disayangkan karena marketplace sudah punya pangsa yang besar sekali, tapi nggak hanya produk digital aja, saya perhatikan juga banyak sekali beragam produk, mulai dari produk-produk kecantikan, baju gitu ya, yang kemudian harganya mirip-mirip sama harga asli tapi ternyata palsu gitu. Palsu tapi mirip begitu ya. Nah ini juga yang kemudian harus digencarkan begitu ya, bagaimana kemudian penertiban terhadap usaha-usaha nakal ini agar kemudian tidak lagi memakan korban masyarakat, karena sepertinya masyarakat juga sudah jengah dengan yang berbau oplosan ya, Cahaya. Kemarin BBM oplosan, beras oplosan, bahkan HP-nya juga oplosan tadi dimasukkan suku cadang bekas agar kemudian dijual bisa dengan harga yang lebih tinggi dan akhirnya masyarakatlah yang dirugikan. Dan kita harapkan memang penindakan atas hal-hal ini bisa terus dilanjutkan agar kemudian tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pengoplosan beras. Zulhas menilai menjual beras yang dicampur dengan kualitas yang rendah dan dijual dengan kemasan premium telah membohongi dan merugikan masyarakat. Selain mengoplos, pelanggaran penjualan beras juga yang tidak sesuai takaran. Tercatat sebanyak 212 merek beras yang diketahui melanggar aturan dioplos, tidak sesuai takaran dan tidak sesuai mutu kualitas beras. Beras-beras tersebut merupakan beras yang diproduksi perusahaan besar dengan merek Sania, Sentra Ramos, Sentra Pulen hingga merek Jelita dan Anak Kembar. Menurutnya untuk memberantas kasus beras oplosan ini, Zulhas meminta Satgas Pangan jalan terus untuk mengusut tuntas praktik nakal yang terbukti dilakukan para perusahaan besar itu. Soal beras oplosan ada perkembangan nggak? Oh, hari Jumat saya rapat itu. Rapat dengan siapa aja Pak Zulhas? Ya seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait ya.